Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Dan papeda bermanfaat sebagai sumber utama karbohidrat atau makanan pokok, mengatasi pengerasan pada pembuluh darah, mengatasi sakit pada ulu hati, dan perut yang kembung. Berikut ini adalah fakta tentang makanan khas papeda yang jarang diketahui versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, filosofi di meja makan. Saat satu keluarga menggunakan helai dan makan papeda dari satu hote yang sama, saat itulah papeda menyimpan makna yang dalam. Helai adalah peralatan makan tradisional dari kayu untuk menyajikan papeda, sedangkan hote adalah piring kayu untuk menyantap papeda. Masyarakat Sentani menyebut tradisi makan papeda dari satu piring yang sama dalam satu keluarga sebagai helai bai hote bai. Bai berarti satu, filosofinya makan dalam satu keluarga menyimpan cerita untuk masa depan anak dan cucu. Karena acara makan bersama yang menandai ikatan kekeluargaan itu menjadi ruang diskusi antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta menjadi ruang kecil untuk bermusyawarah. Yang kedua, cara mengambil papeda digulung. Karena teksturnya berupa lem, mentransfer papeda dari wadah ke piring makan nyaris tak mungkin dilakukan dengan sendok besar sekalipun. Mengambil papeda perlu trik tersendiri. Di acara adat Papua, alat mengambil yang wajib digunakan adalah hiloi, serupa garpu besar. Tapi, garpu biasa sudah sering digunakan di rumah tangga. Cara mengambilnya, genggam dua garpu masing-masing di tangan kiri dan kanan. Benamkan kedua garpu ke papeda, tarik garpu ke atas dengan posisi horizontal, lalu gulung papeda di garpu kiri dan kanan, hingga membentuk gumpalan agak besar. Letakkan ke piring, dan ada yang menggulungnya ke arah dalam, ada juga ke arah luar. Arah menggulung ini bisa menunjukkan asal daerah seseorang. Yang ketiga, buat papeda sendiri menggunakan sagu yang dibeli di supermarket. Ingin coba membuat papeda? Gunakan saja tepung sagu yang dijual di supermarket. Tapi untuk membuat papeda yang kualitasnya menyamai papeda Papua, Chef Sato memberi trik. Sebelum dimasak, rendam dulu tepung sagu di dalam air bersih selama kurang lebih 15 menit. Ambil pati yang mengendap, campur dengan air untuk dibuat papeda. Teksturnya akan sama dengan papeda di Papua yang kerap masuk ke hutan dengan membawa peralatan masak yang sangat minimal. Yang keempat, papeda lontong. Papeda yang kerap kita lihat umumnya berupa bubur, tapi ternyata ada loh papeda yang bentuknya seperti lontong, namanya papeda bungkus. Proses pembuatannya seperti papeda biasanya. Setelah matang, papeda dibungkus pakai daun pisang atau daun fotofea, dalam bahasa Sentani disebut waibu. Uniknya, daun waibu tersedia di alam dalam dua varian warna, yaitu merah hati dan hijau. Daun pisang dan fotofea berperan sebagai penambah aroma, sehingga papeda bungkus menerbitkan aroma yang khas dan biasa disimpan sampai 1 bulan dengan bungkusan daun tersebut. Yang kelima, papeda berbumbu kaldu. Rasanya lain karena campurannya dari air jeruk sebagai pengental, dan air yang menambah rasa adalah lauk dan sayur yang mendampinginya. Tapi, seperti nasi uduk yang berbumbu, rupanya ada pula papeda yang diberi bumbu. Namun, kalau sudah dibumbui, namanya bukan lagi papeda, melainkan sinole. Sebelum dimasak, sagu dikeringkan dahulu dengan cara disangrai hingga mengeluarkan aroma asap yang sedap. Kemudian, sagu dimasak dalam kaldu ikan atau kaldu daging yang sudah dimasak selama 2-3 hari agar rasanya intens, sambil terus diaduk hingga kental. Ketika sinole matang, tinggal disantap saja, tak perlu ditemani lauk karena di dalamnya sudah ada lauknya. Yang keenam, mampu melenyapkan flek di paru-paru. Papeda bungkus punya khasiat yang unik, yaitu bisa membersihkan paru-paru dari flek. Karena itu, papeda bungkus yang sudah menginap beberapa hari sering dikonsumsi oleh mereka yang akan menjalani tes untuk masuk ke kepolisian atau militer.
Paling bagus jika papeda bungkus diembunkan. Secara umum sudah banyak yang membuktikannya, tapi secara ilmiah masih perlu diteliti zat apa yang terkandung pada sagu sehingga bisa membersihkan paru-paru. Yang ketujuh, rendah gula. Saat ini banyak anak yang alergi terhadap gluten tanpa perlu repot-repot mencari produk gluten free impor. Papeda bisa menjadi solusinya. Selain itu, papeda juga rendah gula sehingga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes atau mereka yang ingin menurunkan berat badan. Nah, buat gua nih cocok nih. Yang kedelapan, makin tergeser oleh nasi. Makin lama papeda makin tergeser oleh nasi. Perubahan ini sebenarnya sudah lama terjadi ketika berusia sekitar 7 tahun. Ia sudah mengenal beras. Ketika itu ada kebijakan pemerintah membuka lahan persawahan di Papua. Dulu ada stigma bahwa makan nasi itu modern dan nasi itu untuk masyarakat yang mampu saja. Bahkan nasi lebih tinggi daripada papeda. Informasi ini membuat orang dari kampung merasa bahwa makan papeda dan ikan itu kualitasnya lebih rendah, sehingga kemudian mereka berbondong-bondong mencari nasi. Yang ke-9, bisa dikonsumsi bayi usia 6 bulan. Kalau melihat tekstur papeda yang dilihat, rasanya sulit membayangkan jika bayi juga bisa mencernanya. Bagaimana cara menyuapkannya papeda untuk bayi? Ada cara lain kok. Setelah matang, papeda dimasukkan ke dalam air dingin yang bersih hingga teksturnya jadi lebih kental dan bisa dipotong-potong. Potongan kecil inilah yang disuapkan pada bayi untuk melengkapi kebutuhan gizinya. Potongan papeda itu dikonsumsi dengan ikan kecil hingga tulangnya juga bisa dimakan. Yang ke-10, disantap dengan ikan kuah kuning. Biasanya dalam menyantap papeda itu dilengkapi dengan makanan pendampingnya, yakni ikan kuah kuning. Selain ikan kuah kuning, ada pun lauk pendamping lainnya seperti sayur melinjo, ikan goreng, dan kuah lalapan. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang makanan khas papeda yang jarang diketahui versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.